Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abd wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Muhammad Basil bin Abdul Rashid bin Abdullah Syafi'i, kita doain mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, terutama dalam jodohnya. Amin. Amin. InsyaAllah digampangkan segala hajat-hajatnya. Amin. Diberikan ilmu yang manfaat buat membimbing kita menuju kepada jalan Rasulullah alaihi wasallam. Kita, ya ikhwan, kita santai aja nih. Santai, jangan serius. Sebagai manusia harus tahu diri. Ya, harus tahu diri. Kalau kita gak tahu diri, kita bakal hidup kita kagak bener. Kenapa ya? Di diri kita, ente harus tahu, di diri kita manusia, tatkala kita brojol nih ke dunia, kita kada brojol dunia, diri kita tuh bawa yang namanya nafsu. Nafsu. Ini virus terbesar nih dalam tubuh kita nih. Tapi Allah nggak ninggalin virus itu begitu aja dalam tubuh kita. Allah nyiapin antivirusnya, yaitu akal. Ya gak? Karena ame hewan apa? Akal. Manusia berpotensi dia memiliki akal, mempergunakan akalnya. Makanya kalau ada manusia tugasnya buruk, ya. Contoh, mabok buruk apa ya? Ya. Terus apa lagi? Hal-hal yang dianggap oleh akal buruk pasti seharusnya si lakon apa kagak? Kagak. Tapi kenapa orang-orang nyelot, judi, ya kan? Itu akalnya ini sama, ya kan? Makanya Allah, akal yang kita dikasih sama Allah gunain. Makanya tatkala orang-orang yang melakukan keburukan, toh akalnya tuh dikalahkan oleh nafsunya. Kita ya ikhwan, kita ini kan punya nafsu. Nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah, ada ammaratu bisu. Jadi kalau kita bisa nafsunya begini nih. Ada nafsu gitu ya, yang selalu mengarahkan ke positif-positif. Kita ngaji begini nih, mau sedekah, mau sholat, mau hal-hal yang baik, itu nafsu yang ngarah, namanya nafsu mutmainnah. Ngarahin ke positif mulu tuh, nafsu tuh. Kalau yang ngarahin ke yang negatif, yang buruk-buruk, nafsu ammaratu bisu, yang selalu ngarah-ngarahin keburukan. Temen yang ngaji diogah, malah jalan namanya. Banyak kan tuh? Marah bisu namanya tuh. Nafsu yang selalu mengarahkan kepada keburukan. Ammarah bisu. Kebaikan ada yang ngarahin keburukan. Mutmainnah sama ammarah bisu. Nah, tengah-tengah nih namanya nafsu lawamah. Galau. Nafsu yang bikin gelisah, pusing. Kalau dicuekin dikit sama Allah, gue kenapa ya? Pusing bawa pikiran, bawa pikiran sampai beruban tuh rambutnya. Itu namanya nafsu lawamah. Pikiran, bimbang, gelisah. Dicuekin sama cewekannya bingung gak? Ya, sama kedemenannya bingung dah. Oh, ya Allah. Itu lawamah tuh. Bikin manusia jadi bingung gitu. Tambah dalam diri kita, tatkala menghadapi dunia, ada tambah lagi
kan Bismillah. kita ngedeketin zat yang punya segala kesempurnaan itu. Kita mau pangkat, deketin zat yang ngasih pangkat pada kita. Kita mau cari bini yang cakep, yang begitu, minta sama Allah, minta, deketin. Paham nggak? Makanya dalam ayat man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Makanya kalau orang yang dia nanti orientasinya kita nih sebenarnya kan kita orang muslim, orang mukmin, kita kan punya iman, kita punya akal. Orientasi kita ini mau ngapain sih di dunia? Itu tuh jadi tanda kita kasih akal, maka pergunakan akal kita biar kehidupan dituntun dengan akal, bukan dengan nafsu. Jangan sampai kehidupan kita itu tertuntun dengan nafsu. Kalau sudah tertuntun dengan nafsu, berantakan, kagak ada baiknya. Yang namanya nafsu bakal berantakan. Makanya hal-hal seperti ini gimana caranya kita biar meningkatkan akal kita, biar bisa mempergunakan akal kita. Kalau kita udah bisa mempergunakan akal kita, tapi akalnya bener-bener akal, bukan akal-akalan. Ya, bukan akal-akalan. Orang lo akal-akalin. Tapi akal yang benar, yang dituntun dengan ilmu murni. Makanya dengan kita ngaji ini begini, hadir kajian-kajian siraman rohani kita itu untuk membersihkan antivirusnya tuh. Yang udah kita punya nih, Allah kasih akal, itu membersihkan akal kita, menjernihkan akal kita, yang nanti kehidupan kita tertuntun oleh akal. Kehidupan kita tertuntun oleh akal. Kalau udah tertuntun dengan akal, apa-apa enak, menghadapi dunia enak. Makanya Allah tadi orang yang melakukan amalan soleh, baik laki-laki maupun perempuan, Allah bakal kasih kehidupan yang enak, hayatan thayyibah. Makanya kalau orang melakukan, makanya kadang ada orang dia muslim tapi nggak sholat, bener gak tuh? Salah. Yang namanya muslim pasti sholat. Yang namanya muslim pasti sholat. Orang kagak sholat muslim kagak. Orang muslim aja rukun keduanya dirikan sholat. Makanya ada orang bangga, kurang ajar banget, gue mah kagak sholat, yang penting gue Islam. Lah Islam lo rukun kedua diriin sholat, gimana sih? Tahu nggak? Iya ngaco emang. Ada lagi, gue mah kagak puasa, biarin, yang penting masih Islam gue. Tahu nggak? Itu ngaco tuh begitu tuh. Iya makanya ketahuan lagi ya Budi apa namanya, apa kalau diam-diam bahasanya mokel. Iya iya sering lah. Iya iya makanya orang tatkala dia bilang dia itu baik tapi korupsi, berarti bukan baik. Paham nggak? Dia tuh baik, masya Allah. Misalkan kita punya mau nyari calon
buat bini kita, misalnya orang bakal bini, dia sih masya Allah orangnya alimah, pinter, cantik, tapi kurang satu, sama orang tuanya suka nggak taat. Nah itu mah bukan baik namanya, paham nggak? Kalau orang yang nggak baik, kalau orang yang namanya baik pasti taat sama orang tuanya. Makanya kita kadang suka salah melabelkan seseorang dia baik, tapi ternyata dia nggak baik pada hakikatnya. Dengan kita mempunyai akal tadi, kita bisa memilah tuh, mana nanti perbuatan kita tertuntun dengan akal dengan baik, mana perbuatan kita yang harus kita hindari perbuatan yang buruk nih. Karena akal yang bakal bisa, yang bikin bisa ngebedain. Makanya, nah ini jadi pertanyaan nih. Kira-kira pacaran baik apa buruk? Nah itu kalau orang yang jawab, orang yang lagi ngejawab pacaran itu buruk, itu berarti benar tuh. Iya. Tergantung situasi dan kondisi. Iya. Nah, itu akal tuh fungsinya kita. Jangan sampai akal kita dikuasai oleh setan. Akal kita dikuasai oleh nafsu. Kalau udah dikuasai, diri kita bakal tertuntun ke hal-hal yang jelek. Orang yang melakukan kejelekan, kemaksiatan, pembangkangan, maka dalam dirinya akalnya tuh terkalahkan oleh nafsu. Makanya kita tadi tuh punya virus banyak banget, makanya kita virus nafsu ngarahin selalu keburukan gitu. Ditambah setan selalu ngarahin kita, bener gak? Ditambah lagi ada lawamah tadi bikin kita galau, bikin kita mikirin, ya Allah, gue belum kerja, gue mau jadi apaan ya? Mikirin pokoknya galau aja, mikirin kayak orang-orang galau, lama-lama gila. Gila. Udah tawakal sama Allah, bersihin hati. Hati ya ikhwan, hati ini sesuatu al-qalb, sesuatu yang suci. Kita, kenapa hati kita suci? Allah ngelihat di hati kan, bener gak? Allah ngelihat di sesuatu yang dilihat oleh zat yang maha suci, pasti sesuatu itu suci. Maka janganlah engkau mengkotorkan hatimu. Jangan pernah engkau kotorkan hatimu. Hatimu itu bagaikan wadah yang begitu suci, yang begitu murni, yang begitu mahal. Jangan engkau pernah ternodakan hatimu itu dengan hal-hal yang remeh. Apa? Kita terlalu misalkan pengen banget punya ini. Hubud dunia, kita masukkan hati kita dengan sesuatu hal-hal yang remeh. Pengen ini, kalau enggak ketuntutan jadi pusing. Nah itu tuh ngotorin hati. Kita misalkan pengen apa? Pengen mobil Avanza yang bannya 5. Ada nggak tuh? Misalkan merek baru, bannya 5, bakal bisa jalan di air. Nah, kalau misalkan kita nggak kesampean, ya udah pasrah aja udah. Jangan terlalu nuntut. Kalau kita nuntut malah ya Allah kok nggak dapat, nah itu nanti bakal masuk ke hati kita, mengkotori hati kita, Makanya hati kita ya ikhwan, kita punya hati yang Allah kasih, ini hati yang mahal. Sesuatu ente harus anggap hati ente ini mahal. Jangan engkau biarkan nama seseorang yang masuk ke dalam hati anda sesuatu nama yang berarti, nama Rasulullah, nama Allah, paham nggak? Karena hati ente bersih, wadah kita nih. Kalau sesuatu ternodai dengan sesuatu hal-hal yang remeh, si fulan, si inilah, ya Allah sayang hati kita ternodai. Kalau udah ternodai, susah jadi bersihnya. Pakaian kalau kena noda itu untuk menjadi bersih lagi itu butuh usaha yang sangat besar. Begitu juga hati kita. Lihat hati kita nih. Hati kita yang tadi Allah udah kasih, yang begitu murni, yang begitu bersih, yang begitu mahal, berharga. Kalau kita nodai jadi kusam, jadi kotor, jadi nggak bisa menerima hidayah dari Allah. Kenapa? Hati kita buruk. Kalau hati kita udah buruk, ya Allah, kita nggak bakal bisa dapat kebenaran. Allah nggak bakal bisa ngasih hidayah kepada hati-hati yang buruk, hati-hati yang ternodai. Maka ya ikhwan, jaga hati kita, jaga. Kalau hati kita terjaga, akal kita terjaga, kita bakal menghadapin dunia gampang. Janji Allah tadi bakal dikasih kehidupan yang gampang. Asal kita punya hati dan akal itu sesuai.
Jangan sampai terkalahkan oleh virus tadi. Allah udah nyiapin nih antivirusnya nih. Tinggal kita gunain gimana caranya biar kehidupan kita dunia ini kan innamal hayatu dunya illa la'ibu walahu wazina. Dunia ente tahu kita pas brojol keluar ke dunia itu kita sudah dihadapkan yang namanya dunia itu senda gurau. Dunia itu tempat kita main-main, tempat ya senda gurau, bukan tempat hakikat kita, bukan. Bentar dunia itu. Karena tatkala kita seorang muslim, seorang mukmin, orientasi kita apa? Akhirat. Dunia sebentar doang. Ngapain Anda berbangga-bangga dengan harta yang mana harta tersebut tidak membuat Anda bermanfaat di akhirat? Ngapain? Ya kan? Buat apa Anda memupuk banyak pangkat yang berjejer, tapi tatkala Anda wafat, pangkat itu tiada berarti bagi Anda. Makanya kehidupan itu pada hakikatnya ujian buat kita. Bagaimana cara kita untuk menghadapi ujian tersebut? Kalau kita bisa berhasil nih menghadapi ujian kita, ya Allah disambut sama Rasulullah. Tatkala ajal datang nih, Rasulullah melambaikan tangan yurahib, seakan-akan menyambut kehadiran kita. Seneng gak tuh begitu tuh? Ya Allah, itulah kebahagiaan kita sebenarnya, cita-cita kita. Tatkala kita meninggal nih, ajal kita mau diambil sama Allah, kita ngeliat Rasulullah dari kejauhan lagi menyambut kita. Ya Allah, enak rasanya kalau kayak gitu tuh. Itu orang-orang yang bisa begitu, itulah yang dia bisa menjaga hatinya, mempergunakan akalnya, biar dunia yang dihadapin olehnya itu tidak termakan oleh nafsu. Biar dunia yang dihadapi olehnya tidak membuat dia semakin mempergunakan akalnya. Makanya kata Allah tadi, kalau dia melakukan amalan-amalan soleh, ya ingat tuh melakukan amalan-amalan soleh. Makanya kalau kita ngelihat kita kok susah mulu, tanya sama diri Anda ini sudah mengerjakan amalan-amalan yang Allah sudah perintahkan apa belum? Kalau belum, ya wajar. Enggak. Kalau belum, masih membangkang kepada perintah-perintah Allah, masih melukai hatinya Rasulullah, bagaimana Allah mau ngasih hidup baik? Tapi tatkala kita sudah melakukan amalan-amalan soleh, kita sudah melakukan perintah-perintah Allah, itu Allah bakal kasih gampang, enak banget tuh. Kita nih kalau misalkan udah hal kebaikan, amalan-amalan soleh, itu ya Allah kalau kita mau minta sama Allah gampang banget. Seakan-akan Allah ngasih apa yang kita mau. Tinggal kitanya nih bawa diri kita masing-masing, bagaimana caranya diri kita ini tertuntun oleh akal kita, hati kita, biar bisa nanti mempergunakan tubuh ini untuk menjalankan kehidupan yang penuh dengan lika-liku, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Maka ya ikhwan, kita harus bagaimana caranya tatkala nanti ajal kita sebelum menjemput, gimana caranya biar kita menjadi orang-orang yang sukses. Sukses dalam artian kita tatkala ajal menjemput, Rasulullah melambaikan tangan, Rasulullah menyambut kehadiran kita. Ya Allah, kalau itu nggak ada kenikmatan yang nggak bisa diutarakan. Karena setiap dari kita pengen nggak ketemu Rasulullah, pengen, ya kan? Nggak mungkin nggak ada yang nggak kepengen. Tapi tatkala kepengenan itu hanya kepengenannya doang, kagak ada kelakonan, paham nggak? Pengennya doang, jalannya mah kagak, ya gak? Itu membuat kita semakin jauh sama Rasulullah. Makanya kita kenapa nggak dihidupkan sama Allah di zaman Rasulullah? Mungkin aja kalau kita dihidupkan di zaman Rasulullah, kita mungkin jadi orang munafik. Lihat aja kita ngaku-ngaku doang cinta sama Rasulullah, tapi kelakuan kagak melambangkan cinta. Cinta itu ya ikhwan, kita harus tahu, cinta itu yang namanya cinta harus ada pembuktian. Nggak bisa kita mengklaim bahwa diri kita cinta tapi perilaku kita meniadakan kecintaan tersebut. Berarti Anda mengklaim diri Anda itu cinta, pada hakikatnya Anda itu berbohong. Anda mengklaim diri Anda cinta kepada Rasulullah, tapi kelakuan tidak melambangkan kecintaan, perilaku tidak melambangkan kecintaan kepada Rasulullah. Masih selalu membangkang, tidak pernah melantunkan salawat kepada Rasulullah. Berarti
klaim Anda tentang cinta terhadap Rasulullah palsu, dusta. Yang namanya cinta ya ikhwan, ente kalau cinta sama gebetan, mau di mana aja tuh gebetan ada, jemput gak? Jemput. Paham gak? Mau di mana aja, jemput. Kenapa? Cinta. Bukti dong. Iya. Diterjang pokoknya. Mau badai, mau hujan, mau ada petir, ada. Iya. Terjang langsung. Cinta bos. Iya. Iya, kiamat sejam itu bakal jemput sama dia. Iya. Emang. Maka ta'sil ilaha wa anta tudhir hubbahu. Maka orang kalau dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, nggak mungkin dia melukai hati sang kekasih. Tatkala Anda mengklaim Anda mencintai Rasulullah, berarti Rasulullah yang namanya kekasih, gak mungkin perilaku kita menjadi terluka, nggak mungkin. Karena kalau yang namanya kekasih pasti gimana caranya kelakuan kita buat dia senang. Itu tuh namanya kekasih. Tapi lihat kita sama Rasulullah, kita cuma ngomong cinta sama Rasulullah, cinta sama Allah, pembuktiannya bohong, nihil, nggak ada. Makanya klaim kita cinta terhadap Rasulullah, klaim kita cinta terhadap Allah itu hanyalah dusta semata. Makanya gimana Allah mau berikan kehidupan kepada kita yang layak? Ya, bagaimana Allah memberikan kehidupan kita yang baik kalau kita sendiri hanya mengklaim saja bahwa diri kita cinta kepada Allah, diri kita cinta kepada Rasulullah, pembuktiannya kagak ada sama sekali. Makanya tanamkan diri Anda bahwa tatkala Anda benar-benar cinta kepada Rasulullah, cinta, maka ya sedikit demi sedikit buktikan dengan apa? Banyak sholawat misalkan, melakukan apa yang Rasulullah suka, apa yang Allah perintahkan, jauhkan segala hal-hal yang Allah larang. Itu bukti kalau kita cinta kepada Allah. Hal-hal semacam kayak gini nih, kita melakukan kajian, itu bukti dari kita bahwa sebagian kita dari diri kita ini mau membuktikan bahwa kita cinta sama Allah. Dengan kita cinta sama Allah, kita ngelakuin nih pengajian kayak gini, hadir kajian, dengerin. Kan banyak sono yang dia membangkang perintah Allah, melakukan hal-hal yang enggak Allah sukai, banyak kan. Apalagi malam, waduh, sumber petaka itu. Makanya biar seimbang kita ini. Menangkis bala-bala, menangkis dari Allah dengan hadir kayak gini nih. Makanya hal-hal seperti ini ya ikhwan, kita patut bersyukur sama Allah. Allah bimbing dengan rahmatnya sehingga kita bisa mengetahui bagaimana nanti menghadapi dunia yang sifatnya fana, dunia yang sifatnya hanya main-main saja. Bagaimana nanti kita akan bagaimana caranya menggunakan akal yang baik yang disirami dengan cahaya-cahaya ilahi untuk mengarahkan kehidupan dengan baik. Kalau kita jalanin kehidupan begitu aja tanpa ada pengetahuan, tanpa ada pengendalian dari akal, ya Allah, ya kita nggak bakal bisa mendapatkan hidup yang enak. Pasti hidup kita sumpek mulu, tuh ngerasain sumpek, kayak galau nggak ada, pokoknya sumpek aja. Itu kenapa tuh? Setan tuh lagi main di situ tuh. Setan nafsu lagi bermuara di hati Anda. Virus itu lagi mulai bekerja dalam tubuh Anda. Anda harus menggunakan akal antivirus untuk meniadakan virus tersebut. Datanglah ke pengajian, datanglah ke maulid-maulid, cari hal sesuatu yang bisa mengaktifkan antivirus diri Anda. Jadi kalau misalkan lagi galau, lagi apa lagi Edil. Ya kalau lagi galau-galau begitu, lagi pokoknya sumpek, datang ke pengajian. Ya masa Edil kalau galau ke Mekah dia. Oh, sama. Jalan kaki. Oh, ajib. Iya, makanya kalau hal-hal kayak gitu datang ke tempat-tempat yang bisa mengaktifkan antivirus kita. Kalau udah teraktifkan, itu hal-hal yang tadi tuh, yang sumpek, yang galau, gelisah, ya hilang tuh udah. Dia diaktifkan. Karena itu emang Allah bikin tuh. Makanya
Masya Allah, tabarakallah, Allah, Masya Allah ya, kita dibikin sama Allah begitu lengkap, virus, antivirus, bisa mengendalikan tubuh ini. Makanya kalau ada orang yang dia merasa sumpek, tapi dia nggak pernah nyari antivirusnya, mengaktifkan antivirusnya, udah bakal sumpek sampai akhir. Meskipun hartanya banyak, pangkatnya banyak, pasti bakal sumpek. Kenapa? Karena dia nggak tahu cara aktifkan antivirusnya, cara bagaimana mengaktifkan buat antivirus itu menjadi bekerja. Makanya mudah-mudahan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala biar dipancarkan sinar ilahi ke dalam akal kita, sehingga akal tersebut bisa membimbing kehidupan kita, bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik kita jalanin, yang buruk kita tinggalin. Kita pasti tahu deh yang mana yang baik, mana yang buruk. Paham nggak? Pasti diri kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tinggal bawa diri kita masing-masing. Bawa diri kita masing-masing. Tanggung jawab diri kita. Ya, setiap orang itu kudu tanggung jawab dengan dirinya masing-masing. Aneh tanggung jawab sama diri aneh. Melakukan hal-hal yang Allah suka, melakukan hal-hal yang Rasul suka, itu tanggung jawab dengan diri sendiri. Makanya gimana caranya biar hidup kita, mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada kita, berikan bimbingannya sehingga kita menjalankan dunia yang penuh ujian, dunia yang penuh cobaan bisa dihadapin dengan tenang, ya, dengan nyaman, nggak galau. Mudah-mudahan Allah mengkabulkan segala hajat kita, memaafkan kesalahan kita, mengampunkan segala dosa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahim subhan Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi wa mazida, walhamdulillahi rabbil alamin ya Rasulullah.